Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Robiatul Adawiyah. Di sini saya akan memberikan pembahasan tentang contoh-contoh tata ruang kantor dalam manajemen perkantoran di lingkungan mahasiswa. Pengertian dari tata ruang kantor adalah pengaturan ruang kerja serta penyusunan alat-alat dan perabot kantor sesuai dengan luas lantai dan ruang kerja yang tersedia sehingga pegawai dapat bekerja dengan nyaman. Ada beberapa prinsip-prinsip tata ruang kantor. Yang pertama, pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Yang kedua, bagian-bagian dan seksi-seksi yang berfungsi sama dan yang berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan untuk mengurangi waktu berpergian. Yang ketiga, aliran pekerjaan harus sederhana sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat-surat dalam jarak yang pendek. Yang keempat, meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. Yang kelima, pergunakan meja dan kursi dengan ukuran yang sama dalam sebuah ruangan. Yang keenam, menyusun meja harus sedemikian rupa sehingga tidak ada pegawai yang terpaksa menghadapi pada sumber cahaya. Yang ketujuh, kesatuan yang banyak berhubungan dengan masyarakat harus ditempatkan di bagian depan. Yang kedelapan, satuan yang pekerja bersifat gaduh sebaiknya ditempatkan dekat jendela dan hendaknya dijauhkan dari satuan lainnya. Yang terakhir, yang kesembilan, hendaknya tempat arsip-arsip kantor berada pada dinding atau susun tangga yang mudah terjangkau oleh petugas. Tujuan dari tata ruang kantor: yang pertama, memanfaatkan seluruh ruangan yang ada untuk keuntungan ekonomi yang besar. Yang kedua, memudahkan pengawasan mengajar terhadap staf yang sedang bekerja. Yang ketiga, memudahkan arus komunikasi dan arus kerja. Yang keempat, layout ruang yang baik akan memberikan kepuasan dan kenyamanan untuk bekerja sehingga pegawai merasa betah berada di kantor. Yang kelima, menyediakan pelayanan yang dibutuhkan pegawai seperti komputer, telepon, telex, intercom, faksimil, email, dan pelayanan lainnya yang menyangkut pelayanan rumah tangga perusahaan seperti penyediaan air dan minum. Yang keenam, memudahkan setiap gerakan para pegawai dalam menyimpan arsip, khususnya untuk arsip aktif, lamaran, dan ruang harus ditempatkan berdekatan dengan pegawai yang membutuhkan arsip tersebut. Bentuk-bentuk tata ruang kantor. Yang pertama, ruang bersekat adalah tata ruang untuk bekerja yang dibagi-bagi dalam sekat atau kamar-kamar. Sekat kerja tersebut dipisahkan oleh tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu. Cubicle type official ini disebut juga dengan tata ruang kantor tertutup. Yang kedua, ruang terbuka adalah ruang besar untuk bekerja yang ditempati oleh beberapa karyawan yang bekerja secara bersama-sama di ruang tersebut tanpa adanya pemisah atau penyekat. Konsep tata ruang terbuka ini bisa meningkatkan kerjasama antara karyawan. Yang ketiga, ada ruang panorama adalah ruang yang digunakan untuk bekerja yang berhiaskan oleh tanaman, dekorasi, dan lain sebagainya. Bentuk dari ruangan kantor berhias ini mengusahakan supaya lingkungan ruang perkantoran ini nampak seperti pemandangan alam, terbuka, dan benar-benar seperti lingkungan yang nyaman, menyenangkan, dan ekonomis dalam pemanfaatan ruangan. Dan yang terakhir, ada ruang gabungan adalah tata ruang kantor yang merupakan sebuah gabungan antara bentuk tata ruang kantor yang sudah disebutkan sebelumnya. Tata ruang gabungan ini perlu untuk dipertimbangkan karena ketiga bentuk tata ruang tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang ditimbulkan dengan cara bisa menciptakan mixed office. Manfaat dari tata ruang kantor yaitu mengoptimalkan penggunaan ruang yang ada secara efektif, mengembangkan lingkungan kerja yang nyaman bagi pegawai, menjamin efisiensi arus kerja, meningkatkan produktivitas pegawai, mengantisipasi kemungkinan pengembangan organisasi di masa yang akan datang dengan melakukan perencanaan tata ruang yang fleksibel. Itulah beberapa pembahasan terkait tata ruang kantor. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.